warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Sani Mardia dengan NIM 220420005 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan pemahaman saya tentang teori modern. Teori modern adalah suatu teori yang merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi sosial dan politik yang berkembang pada abad ke-17 sampai ke abad 19, yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Modernisasi berasal dari bahasa Latin yaitu modernos. Kata modernos sendiri terdiri dari dua gabungan kata yang memiliki arti, yaitu mode diartikan cara, sedangkan ermos diartikan sebagai masa kini. Adapun beberapa pemikir klasik teori modernitas ini, yang pertama itu nilai semester. Nilai semester menjelaskan bahwa modernisasi ini akan selalu melibatkan konsep diferensiasi struktural, yang mana konsep diferensiasi struktural adalah proses yang membedakan peran sosial atau organisasi yang menjadi dua peran atau lebih, dan semester menggunakan dimensi-dimensi kompleks dan diferensiasi untuk membedakan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Selanjutnya, tahapan pembangunan ekonomi. 5 tahapan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional. Tahapan ini ditandai dengan kegiatan bertani dan barter. Yang kedua itu persiapan untuk tinggal landas. Tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi, produksi barang dan perdagangan. Selain itu, infrastruktur transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan selanjutnya, yaitu tinggal landas. Pada tahapan ini terjadi peningkatan industrialisasi dan ekonomi beralih dari pertanian ke manufaktur ke manufaktur. Keempat, itu menuju kematangan. Pada tahap ini terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sedikit ketergantungan pada impor. Terakhir atau kelima itu konsumsi massa. Pada tahap ini ekonomi menuju konsumsi massa dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Selanjutnya, kritik modernitas ini direncanakan pada Daniel Lerner menyatakan bahwa teori modernisasi merupakan sejarah yang terjadi pada negara dunia ketiga. Dalam sejarahnya, negara dunia mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa sehingga membuat negara tersebut tertinggal. Selain itu, teori ini menyatakan bahwa untuk menjadi modern, negara dunia ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di negara dunia pertama, yaitu negara barat. Akan tetapi proses negara dunia pertama jadi modern membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dengan demikian, teorisasi tidak bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang yang terjadi pada negara berkembang. Hal ini menjadi kewajaran sebab tidak mungkin negara berkembang akan dapat mengejar kita tinggal dalam waktu relatif singkat. Sama halnya dengan kehidupan yang berada pada saat. Sebab itu diperlukan sebuah analisis sesuai dengan perkembangan zaman saat itu. Teorisasi tidak bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang yang terjadi pada negara berkembang. Hal ini menjadi kewajaran sebab tidak mungkin negara berkembang akan dapat mengejar kita tinggal dalam waktu relatif singkat. Sama halnya dengan kehidupan yang berada pada saat. Sebab itu diperlukan sebuah analisis sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya, yaitu perspektif tentang teori modern. Perspektif terbagi 4. Yang pertama, asumsi termodern, aspek-aspek modernisasi. Beberapa tokoh teorisasi modern Anthony. Yang pertama itu asumsi teori modern, beberapa definisi modern yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama itu menurut Bidan, modernisasi mengacu pada mode kehidupan masyarakat atau organisasi yang lahir di Eropa pada abad ke-17. Dan sejak itu pengaruhnya makin menjalar ke seluruh dunia. Menurutku hal itu mayoritas muncul antara abad ke-16 dan abad ke-18. Dimulai di negara Eropa Barat Laut, terutama Inggris, Belanda, Prancis Utara, dan Jerman Utara. Yang kedua itu aspek-aspek modernitas.
gemar menyebutkan beberapa ciri modernitas yang bernama individualisme, jenis Witt dan presisi. Abdul Dance membicarakan kemenangan individual sebagai ciri utama terutama era modern. Yang kedua, diferensiasi, munculnya spesialisasi, penyempitan definisi pekerjaan akan memerlukan berbagai kecakapan, keterampilan, dan latihan. Yang ketiga itu rasionalitas, artinya memiliki perhitungan. Yang keempat yaitu ekonomisme, seluruh aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, dan prestasi ekonomi. Yang kelima yaitu perkembangan cenderung memperluas jangkauan dan ruang, dan inilah yang dimaksud dengan proses globalisasi. Pemikiran Anthony Giddens Anotti mengemukakan dalam Theories Why atau Jalan Ketiga Studi Politik Dunia yang dipublikasikan pada tahun 1998. Konsep ini merupakan rencana politik global kontemporer yang mencuri ketika eskalasi politik menculik ke permukaan dengan sangat pesat sekaligus kontroversial. Wacana ini berangkat dari Carey dan menyaksikan kegagalan sosialisasi di satu sisi dan keangkuhan kapitalisme di satu sisi, dan memperjuangkan peradaban sendiri, baik sosialisme maupun kapitalisme, justru berkembang dalam kerangka politik dunia yang sering menjatuhkan keduanya, berakhir dengan pudarnya nilai kemanusiaan. Tangan kaum proyektor untuk mengendari konflik kegagalan tersebut meneguhkan kembali wacana kemanusiaan sebagai mainstream masing-masing peradaban. Jalan ketiga merupakan jalan terbaik energi dan bagi konflik antar peradaban dunia, lahirnya suatu tatanan politik dunia yang harmonis dan pluralis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman saya tentang teori modern. Salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.